Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Narni dengan NIM 210208501009, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga kelas 04. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan, dalam hal ini Bapak Andi Muas SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang sama berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran dimensi penyelenggaraan pendidikan kejuruan di era 4.0. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan terkait erat dengan pembelajaran sebagai kegiatan tersistem, melibatkan banyak komponen seperti siswa, guru, kurikulum, program, stakeholder, manajemen, sarana prasarana antara lain laboratorium, bengkel, kelas, dan lainnya. Sistem merupakan gabungan dari komponen-komponen yang diorganisir, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan kejuruan harus memiliki kontribusi pada penyiapan tenaga siap kerja. Komponen dalam sistem yang dimaksud adalah brainware, software, dan hardware. Ketiga komponen sistem tersebut memiliki fungsi penting dalam pengembangan tenaga kerja profesional sesuai dengan bidangnya. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah brainware. Brainware sendiri meliputi siswa, guru, dan stakeholder. Yang pertama, siswa. Siswa adalah pembelajar yang harus ditumbuh kembangkan potensinya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagaimana dinyatakan oleh Saumbaugh dan Magliaro pada tahun 2006, yakni karakteristik siswa, learning preference, dan gaya kognitif atau gaya berpikir. Kemudian guru, sebagai tenaga kependidikan profesional, guru harus mencerminkan perilaku profesional. Ketika guru memiliki perilaku profesional, siswa juga akan merasakan dampaknya. Siswa akan menguasai dengan baik keterampilan dasar atau basic skill dan kemampuan kognitif atau kemampuan bukan kognitif seperti kemampuan pengembangan diri. Pemberdayaan sesuai potensi ini menjadikan siswa mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan ataupun tekanan dunia yang relatif cepat berubah. Kemudian stakeholder. Pemangku kepentingan yang terkait dengan pelayanan pendidikan dan pelatihan, stakeholder dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal meliputi siswa, guru, kepala sekolah, dan staf tata usaha. Stakeholder eksternal meliputi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diwakili oleh para pengawas dinas pendidikan, wali kota atau bupati, departemen pendidikan dan kebudayaan, bahkan sampai menteri pendidikan. Kemudian yang kedua ialah software. Software meliputi kurikulum, program, dan manajemen. Yang pertama kurikulum. Kurikulum merujuk pada apa yang diajarkan, apa yang harus dan seharusnya diajarkan, dan yang dapat diajarkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya, untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Kemudian program. Program pada pendidikan kejuruan dikembangkan untuk mendukung pencapaian kompetensi kerja lulusan. Program yang ditawarkan merupakan program yang memberi keterampilan, pengetahuan sikap kerja, serta pengalaman, wawasan, dan hubungan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Karenanya, sekolah menengah kejuruan didorong untuk dapat memanfaatkan sumber daya baik internal maupun eksternal yang tersedia. Dengan demikian, program pembelajaran tidak cukup dikembangkan untuk di kelas saja, tetapi dibutuhkan program yang melibatkan dunia kerja yang dikenal dengan program pendidikan sistem ganda. Kemudian manajemen. Manajemen dimaksudkan pada tata kelola sekolah berdasarkan pada tata aturan yang berlaku seperti manajemen berbasis sekolah, sekolah berbasis ISO, dan yang lainnya. Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya sekolah meliputi siswa,
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, dana organisasi pembelajaran baik teori maupun praktik, dan masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir ialah hardware. Hardware sendiri meliputi laboratorium, bengkel, dan sarpras. Pertama, laboratorium. Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung perilaku ilmiah bagi siswa dan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan ataupun teori-teori. Laboratorium harus mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan tersedianya alat dan bahan praktikum yang memadai serta dikelola secara profesional. Untuk ketentuan kelengkapan peralatan laboratorium di sekolah menengah kejuruan, baik dalam jumlah dan jenis, mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008, tanggal 31 Juli tahun 2008. Kemudian bengkel. Seperti halnya laboratorium, bengkel juga merupakan ruang pembelajaran. Bengkel lebih menekankan pada kegiatan pembelajaran praktik. Dalam kurikulum sekolah menengah kejuruan, kegiatan praktik termaksud kelompok mata pelajaran produktif. Pembelajaran praktik diselaraskan tuntutan kompetensi industri. Keberadaan bengkel harus mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan ketersediaan peralatan yang relatif baru dan bahan praktik yang memadai dan berstandar. Kemudian sarpras atau sarana dan prasarana. Kebutuhan sarana prasarana untuk sekolah menengah kejuruan lainnya seperti ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan konseling, ruang kelas, ruang perpustakaan, tempat ibadah, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, ruang jamban, gudang, ruang sirkulasi, serta ruang bermain dan olahraga. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.